Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Ada penampilan mengesankan yang terus ditunjukkan Tom Haye akhir-akhir ini. Gelandang yang baru saja menginjak usia 30 tahun pada 9 Februari lalu itu, secara konsisten berhasil menjaga performanya di level yang sangat tinggi. Ia juga membantu Al Merseyside untuk meraih kemenangan baru-baru ini. Selain Tom, Mes secara perlahan juga mulai coba mengembalikan penampilannya di lapangan, usai mengalami cedera. Sementara Kelvin Verdonk berhasil jadi fullback paling menonjol di Eredivisie, dengan gol hingga assist yang diciptakan. Ya, jadi banyak pemain tim Garuda berhasil jadi pusat perhatian di sepak bola Eropa saat ini. Dan itulah yang kami pikir telah menginspirasi banyak pemain untuk gabung tim Garuda. Tak terkecuali bintang dari tim Premier League yang saat ini membela Brighton, Joe Veltman. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari neneknya ini dikonfirmasi media Belanda ingin gabung ke timnas. Veltman juga mengonfirmasi jika ia tertarik proyek Patrick Kluivert, terkhusus usai mendengar cerita Mitoma soal Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah bisa? Mari kita jawab sekaligus melihat penampilan para pemain timnas yang mengesankan di Eropa. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan jajarannya kami pikir akan cukup senang untuk melihat seperti apa performa dari para punggawa timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Meskipun saat ini ia dan timnya tengah ada di Indonesia untuk memantau para pemain Liga 1, namun kami percaya mereka juga terus fokus untuk melihat perkembangan dari para pemain di skuad utama timnas yang bermain di Eropa, di mana saat ini para pemain mulai menunjukkan level tinggi dari perform mereka. Salah satunya adalah Haye. Entah kenapa Haye ini kami rasa bermain dengan sangat bagus akhir-akhir ini. Kemudian ada Verdonk hingga Jay Izzas yang telah jadi kapten utama atau nomor 1 dari tim Venezia. Bicara soal Tom Haye, meskipun bermain di tim dalam tanda kutip terlemah di Eredivisie Belanda, yakni Al Merseyside, secara individu, Haye ini selalu tampil dengan penampilan yang mengesankan. Di mana terbaru, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30, Haye mampu menginspirasi kemenangan timnya Al Merseyside atas tim papan atas Belanda FC Utrecht. Bermain sebagai DMF atau defensive midfielder, ia sangat tenang dalam mendistribusikan bola di area tengah, menciptakan peluang untuk rekan satu timnya, dan pada akhirnya memberikan keseimbangan yang membuat Al Merseyside meraih kemenangan penting 0-1. Sekali lagi, itu adalah penampilan fantastis dari Haye yang memberikan kemenangan berharga untuk Al Merseyside. Di musim ini sendiri, terkhusus dalam 5 laga terakhirnya, Haye dapat dikatakan cukup konsisten dalam menunjukkan level permainannya. Kalian bisa melihat rating 5 laga terakhir dari Haye ini. Ia punya rating hijau di 4 laga, dan mampu membantu Almer yang sebelumnya selalu kalah untuk meraih 2 kemenangan dengan 1 hasil imbang. Maksudnya, ini tentu kabar bagus untuk timnas, karena jelang nanti ia akan kembali bermain untuk timnas di bulan Maret. Haye diharapkan bisa berada di level tersebut, bahkan mungkin lebih tinggi. Selanjutnya ada juga Kelvin Verdonk. Fullback kiri andalan timnas Indonesia ini juga terus menunjukkan penampilan yang stabil dan konsisten. Setelah sebelumnya ia mencetak gol di laga kontra Fortuna Sittard, kini Verdonk membuat assist bagus di laga Nijmegen kontra Groningen. Sayang, timnya gagal menang di laga tersebut. Tapi secara individu, Verdonk menunjukkan bahwa ia adalah pemain terbaik di laga itu. Lihatlah data dari Fotmob berikut ini.
Meski timnya kalah, Verdonk justru jadi pemain dengan rating tertinggi dengan 8,6. Dan hal itu tentu tak terlepas dari penampilan impresifnya selama 90 menit ia di lapangan. Ia tercatat sebagai pemain paling banyak membuat passing complete dengan 81, paling banyak melakukan tackle, dan paling banyak memenangkan duel dengan 9 duel won ia catatkan. Musim ini ia adalah salah satu fullback terbaik di Belanda. Dan inilah rating Verdonk dalam 7 pertandingan terakhirnya. Ia jelas menjanjikan konsistensi dan kualitas yang sangat tinggi. Dan kami pikir, Patrick sudah punya fullback kiri andalan yang tak akan tergantikan. Sekarang kita akan melihat sosok Matt Silvers. Bintang timnas itu musim ini mengalami beberapa kendala soal cedera yang membuatnya cukup kesulitan tampil konsisten. Pada awal musim 2024-2025, Matt Silvers mengalami cedera hamstring saat membela FC Twente di laga kontra Willem II pada awal November 2024. Dan pada pertengahan Desember 2024, ia kembali mengalami cedera saat pertandingan melawan Olympiakos yang mengharuskannya menepi untuk waktu yang lebih lama. Nah, untungnya, baru-baru ini, Matt akhirnya mulai mendapatkan kesempatan untuk kembali bermain, namun lebih hati-hati. Pelatih dari FC Twente nampak baru memberikan Matt menit bermain yang relatif minim. Ia bermain 20 menit di laga kontra Go Ahead Eagles, dan terbaru, ia kembali bermain 21 menit di laga kontra Heerenveen. Tapi tentu, ini bagus teman-teman, karena dengan begitu, Matt bisa kembali mendapatkan sentuhannya, dan semoga saja sebelum bulan Maret, ia bisa berada di level terbaiknya kembali. Sama seperti Elkan Bagot, yang baru-baru ini terus menunjukkan level permainan tingginya. Bagot yang sembuh dari cedera, secara konsisten mampu tampil di form yang tinggi. Lihat nih rating Bagot, sejak ia comeback, gak pernah ia tampil buruk. Dan jelas, Bagot memberikan pesan kepada pelatih baru Patrick Kluivert jika ia layak untuk kembali dipanggil timnas. Tentu persaingan di lini belakang akan makin ketat, karena selain Bagot, ada juga Jay Izzas yang kini telah jadi kapten utama tim Venezia di Serie A. Ada juga Cavendish, Matt Silvers, hingga Justin Hübner. Belum lagi Rizky Ridho. Ini akan menarik, karena hanya yang terbaiklah yang akan jadi pilihan utama. Take the stage, predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Joel Veltman serius ingin gabung timnas. Melihat pemain-pemain timnas Indonesia mulai banyak menghiasi kompetisi level tinggi di Eropa dan mendapatkan banyak sorotan, baik dari media nasional domestik Indonesia, Belanda, hingga Eropa. Banyak pemain keturunan pun tak ragu untuk menunjukkan keinginannya bergabung ke skuad timnas Indonesia. Dengan terbaru ada Joel Veltman. Back Brighton itu baru saja kembali menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa neneknya berasal dari Indonesia, sehingga ia memiliki darah keturunan Indonesia. Dan dalam sebuah wawancara, Veltman menyatakan, "Saya terbuka untuk itu. Saya ingin sekali bermain untuk timnas Indonesia. Ini serius." Laporan ini juga sudah jadi sorotan oleh media Belanda seperti Football Premier yang memposting foto Veltman dengan jersey timnas. Ia menuliskan caption, "Veltman melakukan perjalanan antar pulau." Pemilik 28 caps dengan timnas Oranje Belanda menjelaskan bahwa memiliki garis keturunan. @Football Premier, apakah Veltman bisa gabung Indonesia? Dalam wawancaranya dengan Football Premier, Veltman ini mengungkapkan jika ia mengikuti proyek Indonesia dengan Patrick Kluivert dan menyebut jika ia akan sangat bangga jika bisa mengenakan jersey merah putih. "Saya benar-benar mengerti. Patrick Kluivert, pelatih nasional, juga ada di sana sekarang. Tentu saja. Saya baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma yang bermain untuk Jepang melawan Indonesia di babak kualifikasi. Ia memuji Indonesia. Indonesia mengalir dalam darah saya, dan saya akan bangga bermain untuk negara ini," ujar Joel Veltman, sumber Football Premier. Meski Veltman sangat serius untuk bergabung ke timnas Indonesia, pemain dari tim Premier League Brighton itu diketahui bakal memiliki kendala yang cukup besar untuk bisa bermain bagi timnas.
Pertama, Veltman sudah bermain di Euro, UEFA Nation League, dan kualifikasi Piala Dunia untuk timnas Belanda. Selain itu, Veltman juga sudah bermain lebih dari 3 kali dengan total 28 caps telah ia miliki. Satu-satunya peluang, mungkin karena Veltman sudah tak bermain di timnas Belanda selama lebih dari 3 tahun terakhir. Tapi tentu saja, ini akan jadi masalah karena faktor sebelumnya yang telah kami sebutkan. Meski begitu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti, kalau secara kualitas, Veltman ini punya kualitas yang sangat tinggi. Lihat nih statistiknya saat bermain untuk Brighton melawan tim-tim raksasa Inggris. Ia main bagus lawan Chelsea, United, Arsenal, dan masih banyak lainnya. Meski ia telah berusia 33 tahun, ia adalah salah satu pemain keturunan yang berada di level sangat tinggi. Pada akhirnya, penampilan gemilang para pemain timnas Indonesia di Eropa telah membawa sorotan besar ke Indonesia. Semakin banyak pemain keturunan yang mulai tertarik untuk bergabung dengan timnas, menunjukkan bahwa proyek sepak bola Indonesia semakin menarik di mata dunia. Selain Veltman, kita juga kenal sosok seperti Pascal Struijk, Jan Madsen, hingga bintang level tinggi layaknya Mitchell Bakker. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi tim Garuda. Persaingan di dalam tim akan semakin ketat. Kualitas permainan meningkat, dan timnas Indonesia bisa semakin kuat di level internasional. Kini, yang terpenting adalah bagaimana para pemain menjaga konsistensi performa mereka, dan bagaimana federasi bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu babak selanjutnya dalam perjalanan timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.